Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob Eden dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang mana judulnya itu adalah 5 kasus penistaan agama yang terheboh di Indonesia. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang penistaan agama. Jadi ada beberapa kasus penistaan agama yang sempat menghebohkan Indonesia bahkan dunia. Dan kasusnya ini bermacam-macam ya. Ada yang dari agama Kristen ke agama Islam, ada dari Islam ke agama Kristen, ada dari agama Islam ke agama Hindu, dan banyak lagi lah. Tapi hari ini saya fokus ke 5 kasus yang sempat menghebohkan Indonesia ini tentang penistaan agama, guys. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasusnya? Ya, kita langsung update aja dan kita langsung cek aja kasus-kasus berikut ini. Yang pertama adalah kasus dari Rizik Sihab ya, guys. Bagaimana Rizik Sihab dilaporkan ke polisi dituduh lecehkan umat Kristen. Lalu apa pelecehan agama ini yang dilakukan oleh Rizik Sihab ini? Ini sebenarnya kasusnya sudah terjadi lumayan lama, tapi ini juga menghebohkan juga. Jadi saya juga akan bahas dalam bagian ini. Dikatakan di sini, menurutnya Rizik diduga melecehkan umat Kristen melalui isi ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Berdasarkan tayangan video yang diunggah oleh SR melalui akun Twitter dan AF melalui akun Instagramnya, dalam bahasa dia Rizik Sihab, menurut kami dia mencela melalui kata-kata. Dikatakan begini, kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Ungkap Angelio. Nah, ini ya, saya sampaikan ya. Mereka ini ngerti apa yang dinamakan nista agama ya. Nista agama, kalau seseorang menyampaikan sesuai dengan akidahnya, itu nggak bisa dikatakan nista agama ya. Akidah kaum muslimin yaitu Tuhan tidak beranak. Nah, makanya kami pakai logika. Kenapa kami katakan Tuhan tidak beranak? Maka kami lontarkan logikanya. Nah, kenapa? Karena kalau Tuhan beranak, bedanya siapa? Ngerti nggak maksudnya? Ini logika yang kita pakai untuk menjelaskan akidah kita gitu. Ngerti nggak? Nah, misalnya mereka juga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, logika gimana Yesus Tuhan? Karena dia begini begitu gitu kan. Nah, kalau dia bukan Tuhan, maka tidak bisa nebus dosa manusia. Kan sama aja gitu. Ini masalah akidah guys. Dan ingat ya, Habib Rizik Sihab, ya Uloni, ya dan ustaz-ustaz kita itu nyampaikan ceramah di masjid di depan jemaatnya yaitu kaum muslimin, bukan di depan forum terbuka dan bukan di depan jemaat Kristen. Itu perlu dipahami ya. Sama kayak pendeta menyampaikan ceramah tentang Yesus ya, karena Yesus ini adalah objek atau subjek yang dipertentangkan antara dua agama. Di Islam disebut sebagai nabi dan Allah tidak beranak, sedangkan di Kristen disebut sebagai Tuhan dan Allah beranak gitu. Jadi ini adalah yang di pro kontrakan. Jadi wajar dibahas gitu guys. Islam bahas Yesus, Allah tidak beranak, Kristen bahas Yesus sebagai Tuhan dan Allah beranak, kan bahasa masing-masing, akidah masing-masing. Kenapa dilaporkan gitu kan? Nah, ini anehnya gitu. Nah, tapi kalau mereka bahas tentang Nabi Muhammad ya, yang mana itu bukan akidah mereka, ingat Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad. Muslim percaya pada Yesus sebagai nabi. Itu yang perlu diingat ya. Kristen tidak percaya kalau tidak percaya kepada Quran. Muslim percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya ya yang kita percaya sebagai umat muslim yaitu Taurat, Zabur, Injil itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Nah, itu bedanya. Kalau Kristen tidak percaya pada Al-Quran, kami percaya pada kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yaitu Yesus, Musa, Daud. Tapi kitab itu telah dibuat oleh tangan manusia. Itu akidah kami, maka sah kami bahasnya. Apalagi di masjid, ya, di depan kaum muslimin. Sedangkan kita bahas saja mereka ini tahu nggak ada dialog perbandingan agama. Ya, di situ dibahas tentang Yesus, tentang Tuhan beranak apa tidak gitu. Yang dibahasnya seputar yang jadi konflik antar dua agama gitu, beda pandangan dua agama. Nggak ada bahas di antar agama tentang Nabi Muhammad, tentang Quran, tentang Mekah, tentang Ka'bah, Hajar Aswad nggak ada gitu. Tapi umat Kristiani malah bahas ke situ. Nah itu dinamakan penistaan. Sesuatu yang tidak ada di akidah Anda bahas itu baru.
Tapi kalau Tuhan beranak, ini akidah kami ada. Akidah kami menentang Tuhan beranak. Sama seperti kalian menentang Yesus bukan cuma nabi. Bagi kalian Yesus itu Tuhan, Allah beranak, bagi kami Yesus nabi, Tuhan tidak beranak. Jadi ini sebenarnya guys, kalau mereka paham, mereka tidak akan melapor gini gitu. Ini mereka melaporkan Habib Rizik Syihab atas akidahnya gitu, akidah kaum muslimin gitu. Masa akidah kaum muslimin mau dilaporkan? Kalau gitu gimana kalau kami laporkan akidah kalian? Kalian mengatakan Yesus Tuhan. Kalian katakan Allah beranak, punya anak gitu kan, yaitu Yesus. Gimana kalau kami laporkan? Gak boleh kan? Kan itu akidah kalian. Jadi mereka ini tidak menghargai akidah kaum muslimin, ya bahwa Tuhan tidak beranak. Maka kita jelaskan dengan logika ya. Kalau Tuhan beranak, karena ini kan pertanyaan logika. Karena kalau Tuhan tidak beranak, bidangnya siapa gitu. Ini hal biasa gitu guys. Akidah Islam gitu. Nah, yang kedua, mereka ini minoritas. Ingat, minoritas berani kurang ajar sama mayoritas. Ya, sudahlah minoritas, nggak tahu diri pula gitu. Ya, nah, ini di sini mereka minoritas begitu. Di Eropa mereka lebih parah lagi guys. Sama-sama parah kayaknya. Sana mereka menghina Nabi Muhammad dengan bikin karikatur gitu. Padahal Nabi Muhammad tidak ada dalam akidah Kristiani gitu kan. Nah, ini sebenarnya mereka ini sangat amat sangat kelewatan guys. Mereka melaporkan ulama-ulama kita gitu. Mereka ini ibaratnya nggak tahu diri gitu. Sementara Anda lihat ya, pendeta mereka berapa yang dilaporkan coba? Padahal kalau mau dilaporkan itu banyak tuh guys ya. Mengatakan Yesus Tuhan, Allah beranak, itu kan apa namanya menyinggung akidah kaum muslimin. Kalau kita pakai apa ya logika mereka gitu. Nah, makanya saya katakan itu hal yang biasa. Ya, akidah masing-masing jangan diganggu. Akidah kaum muslimin mengatakan Tuhan tidak beranak, Yesus cuma nabi, jangan diganggu. Ya, akidah kalian juga tidak kami ganggu. Kalian silakan mau cerita mau ceramah sampai pagi, sampai sampai apa sampai lelah, sampai letih di gereja, keluar-keluar bilang Yesus Tuhan, kesembah dia, Tuhan itu anaknya Yesus gitu kan. Silakan gitu, tidak kami ganggu, tidak kami laporkan. Tapi kenapa kalian laporkan kami gitu kan? Nah, ini bukti kalau mereka nih tidak apa guys, tidak ada ini ya guys, kiranya gitu. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Habib Rizik ini tentang perkataannya menghina, katanya kalau Tuhan beranak siapa bidanya. Kenapa ini menjadi kasus penistaan agama? Karena begini, orang Kristen tidak berpikir bahwa Tuhan itu beranak. Tuhan beranak adalah dalam pemikiran Habib Rizik itu sendiri. Rizik Syihab sendiri. Jadi ini merupakan penistaan agama. Coba kita bayangkan ya nih. Kristen mengatakan Yesus adalah anaknya Allah, anak kandung ya guys, anak tunggal ya. Padahal jelasnya sayangnya bunyinya adalah semua anak-anak Allah, bukannya Yesus. Tapi mereka bedakan Yesus jadi anak tunggal, anak kandung. Apa namanya kalau bukan Tuhan beranak coba? Apa namanya? Coba. Jadi posisi Yesus tuh anak apa tuh? Jadi Luis harus jelaskan ini gitu kan. Karena beda Yesus tuh adalah beda. Dan kedua, Yesus diperanakkan dari rahim Maria. Ya, ingat dia diperanakkan dari rahim Maria. Nah, itu dasar Habib Rizik mengatakan Tuhan apa kalau beranak, masa itu beranak. Kalau Tuhan itu beranak ya, dalam artian apa keluar anak dari rahim Maria gitu. Nah, siapa bidannya gitu loh. Nah, itu adalah bentuk apa namanya apa ya? Bentuk sindiran logika ya untuk mempertanyakan gitu. Kok Tuhan seperti itu gitu loh. Nah, jadi sama kayak lain misalnya, Tuhan kok diam nggak bisa balas, Tuhan kok tidur, Tuhan kok makan minum, itu kan hal biasa, itu kan pertanyaan logika gitu. Ngerti nggak? Karena ya kalian telah menuhankan nabi kami Yesus atau bisa kalian tuhankan. Maka kami bertanya, kalau kalian tuhankan Yesus ya logika logis apa tidak? Maka kami ajukan pertanyaan ya kalau Tuhan adalah manusia Yesus apakah kenapa dia makan minum, kenapa dia tidur, kenapa dia apa diperanakkan, kenapa Allah itu beranak gitu, ibaratnya gitu kan? Karena anaknya Yesus gitu. Jadi itu adalah pertanyaan logika yang relevan guys. Tapi ketika mereka bahas tentang Muhammad itu nggak relevan lagi. Gitu. Makanya mereka, soalnya penista agama itu adalah mereka-mereka yang bahas Nabi Muhammad, bahas Quran, bahas ini. Karena itu tidak ada di akidah mereka gitu. Beda cerita kalau orang Kristen memang berpikir Tuhan itu beranak. Terus Rizik Syihab bilang kalau Tuhan Kristen beranak siapa bidanya. Ya oke, itu bukan penistaan agama. Tapi persoalannya dalam Kristen tidak berpikir dan tidak mempercayai. Tadi katanya penistaan agama, saya tidak. Jadi Luis ini sebenarnya kebingungan ya guys.
Sebenarnya itu nggak penistaan agama, mereka aja yang baper gitu, yang nggak ngerti. Kita ngerti ketika Yesus mereka tuhankan, ya itu akidah kalian, silakan. Ayo kita berdebat, ayo kita adu argumentasi gitu, bukan malah pergi ke polisi melaporkan. Ini berarti memang mereka bukan ajaran kasih guys, tapi ajaran baper gitu kan. Percaya tentang Tuhan yang beranak. Lalu apa yang dimaksud dengan anak Allah? Anak Allah itu ya jelas, saya pernah jelaskan bahwa itu adalah Allah dalam pribadinya sebagai manusia. Itu disebut sebagai anak Allah. Dan kemudian Yesus yang Anak orang tahu semuanya. Nama anak itu adalah orang yang pasti lebih muda ya. Kalau ya Allah jadi jadi Yesus, manusia Yesus, berarti Allah harusnya kalau berubah dia kan umurnya setara gitu, bukan lebih muda. Nah, kalau dikatakan anak ya kita semua tahu, anak ada bukan kamus ya, apa arti anak? Anak adalah ya eh, seseorang yang diangkat ya atau dilahirkan. Kalau anak kandung berarti anak yang dilahirkan dari rahim ibunya dan tentu itu anak ayahnya. Kalau anak angkat berarti anak yang diangkat jadi posisinya sebagai orang yang kita asuh atau anggaplah kayak anak gitu. Nah, itu termin anak gitu loh, guys. Ya. Makanya dikatakan Yesus anak Allah dan anak-anak Allah kita semua, itu berarti anak kita nih sama kayak Yesus, yaitu anak-anak angkat. Alias Allah tuh menganggap kita anak gitu, menganggap kita anak gitu. Jadi bukan Allah berubah jadi Yesus, enggak ya. Berarti Yesus dianggap anak sama Allah. Berarti sini bukan, kalau kalian katakan Yesus adalah dianggap anak oleh Allah ya, seperti kita juga adalah anak-anak Allah semuanya, maka nggak ada masalah di sini, ya kan? Makanya kalau itu keyakinan kalian, makanya Rizik atau kami tidak mungkin mengajukan tesis ya, kalau Tuhan beranak siapa bedanya. Tapi karena kalian bedakan Yesus itu sebagai anak kandung, anak tunggal yang beda dengan kita semua, karena kita kan yang kita dikatakan nih anak Allah itu banyak, saya dimasuk anak Allah juga, siapapun manusia ciptanya adalah anak-anak Allah gitu kan. Nah, Yesus juga, tapi kenapa kalian bedakan gitu ya, lalu jadikan dia Tuhan. Nah, itu beda guys, makanya kami ajukan pertanyaan kritis ya. Ya, karena Yesus beda dong, karena anak tunggal, anak kandung ya. Itu berarti siapa yang bidannya gitu. Nah, misalnya kayak kalau Tuhan sunat kan, ada lagi yang lain guys. Misalnya kalau Tuhan sunat, siapa ada dokternya gitu yang nyunat dia gitu. Karena orang ngeri dong nyunat Tuhan gitu kan. Ini logika yang dilontarkan guys untuk mengajak kita berpikir. Kenapa? Karena nabi kami dijadikan Tuhan oleh mereka, maka kami ajukan pertanyaan kritis itu. Sama juga kayak mereka bagi mereka Yesus Tuhan. Jadi ketika Yesus oleh kami kaum muslimin cuma nabi, mereka juga berhak mengajukan pertanyaan kritis kepada kami. Kalau Yesus memang nabi, kenapa dia bisa dihormati? Nah, kan biasa namanya, ya kan? Ajukan pertanyaan itu silakan, kita tidak ada masalah di situ. Tapi kenapa ketika mengajukan pertanyaan kritis, ya logis itu kalian malah baper gitu guys. Jadi ini jelas sekali mereka nggak punya kemampuan untuk berpikir sehingga mereka dengan gampang melaporkan. Padahal yang mereka laporkan adalah akidah kaum muslimin gitu. Itu berbahaya guys. Anda bayangkan berapa persen kaum muslimin mayoritas Indonesia gitu kan? Anda ganggu kami tidak pernah ganggu kalian ya. Kalian silakan bahas Yesus sepuas kalian, siapa dia, mau Tuhan kayak kalian mau apa kayak kami cuma dakwain saja dan adu argumentasi. Gak sampai polisi. Tapi ketika kami bahas tentang Yesus ya versi kami dia nabi gitu kan, lalu kami ajukan tesis, ketika kalian ajukan tesis kalau dia kalian anggap nabi, kenapa dia hidup orang mati ya kan. Nah, tapi kalian malah laporan ke polisi guys. Di situ saya katakan tidak ada pikirannya gitu kan. lahir dari kandungan Maria, yaitu Yesus lahir yang artinya dia menumpang kandungan rahim dari Maria. Ya sama, saya juga menumpang dari kandungan rahim ibu saya. Saya anak bapak saya, Luis saya anak bapak dia. Nah, kita ini menumpang rahim ibu kita gitu, ngerti nggak? Makanya dikatakan itu ibu kita kan, ya kan? Luis Yesus juga kan, itu ibu dia Maria kan, sama ibunya kan, sama-sama menumpang. Cuman anaknya kita, saya anak bapak saya, Yesus anak Allah. Itu guys, persamaannya di situ, ngerti nggak? Makanya kalau kalian katakan Yesus itu adalah anak Allah yang sama dengan kita semua dalam artian anak angkat,
bahwa sesuatu dianggap saja gitu, karena Allah anggap semua anak di bumi ini adalah manusia itu anak-anak dia semua gitu. Ngerti nggak? Makanya dia katakan anak-anakku gitu. Dalam termin sama gitu. Sama meskipun Yesus punya kelebihan mukjizat, toh juga Musa juga mukjizat, punya mukjizat tapi tidak jadi anak yang tunggal atau anak yang apa ya anak kandung gitu kan. Jadi intinya gitu guys. Jadi itu mengajukan tesis ya. Tanyaan lo apa kritis gitu, logis. Kenapa malah dilaporkan polisi gitu kan? Karena mereka bebas bertanya. Apa kalau Yesus memang cuma nabi kenapa dia dihormati gitu kan? Mereka tidak masalah di situ kita, tapi mereka malah bikin masalah gitu. Ini buktinya mereka tidak toleran. Alias mereka nih guys intoleran guys. Udahlah minoritas nggak tahu diri pula gitu kan. Untuk mengambil rupa sebagai manusia. Tapi bukan berarti Tuhan itu beranak pinak seperti Kalau Tuhan berubah jadi berupa manusia ya, dia tidak ada proses dari kecil ke dewasa. Contoh ya, Bruce Wayne berubah jadi Batman. Dia langsung berubah kan? Nggak ada dia cita dari Batman kecil, dari Batman besar gitu kan? Atau Kraken Superman nggak ada Superman kecil besar. Itu juga ulat berubah jadi kepompong. Ada nggak ulat itu jadi kepompong bayi? Ya kan? Nah, sama kepompong jadi kupu-kupu, ya kan? Langsung berubah jadi kupu-kupu guys gitu. Jadi intinya adalah apa namanya? Dan ingat ya, ayatnya berkata Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Berarti Allah bukanlah manusia dalam kurung Yesus. Kenapa? Karena Yesus manusia. Ditegaskan lagi guys. Allah juga bukanlah anak manusia. Ya, juga dalam kurung Yesus. Karena Yesus adalah manusia, sekaligus manusia. Ini sama dengan katakan Bruce Wayne bukanlah Superman. Karena Bruce Wayne adalah Batman. Juga Clark Kent bukanlah Batman. Clark Kent adalah Superman. Ulat bukanlah kucing, karena ulat adalah kepompong. Kepompong bukanlah kambing, karena kepompong adalah kupu-kupu. Ini kita tahu dengan bahasa-bahasa ini kita tahu kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, berarti Allah bukanlah Yesus. Allah nggak pernah berubah dari Yesus, guys. Ini sangat sederhana loh kalau mereka mau pahami gitu kan. Tapi sayangnya mereka tidak mau berpikir, guys. Itu kacaunya. yang dipikir oleh Habib Rizik gitu. Jadi mudah-mudahan bisa paham dalam bagian ini. Itulah kenapa statement dari Rizik Sihab ini merupakan penistaan agama. Oh berarti akidah kaum muslimin yang mengatakan Tuhan tidak beranak itu penistaan agama gitu. Jadi kami harus mengakui Tuhan memang Tuhan itu memang punya anak gitu kan. Dalam artian punya anak yang kalau anak-anak yang kayak semua itu kami nggak masalah. Tapi ketika dikatakan Tuhan beranak ya itu apalagi dari kandung Rahima Maria, apalagi dikatakan anak tunggal, anak kandung gitu ya. Jadi makanya dikatakan Tuhan beranak gitu loh guys. Itu logika sederhana gitu loh. Ini bagian dari akidah kaum muslimin. Artinya Tuhan nggak mungkin menitipkan dirinya ke janin ke kandungan manusia, nggak mungkin gitu. Tuhan itu saya katakan ya, kalau dia maha kuasa, dia tinggal ngomong aja. Ya raja maha kuasa nih. Ada orang kan, saya berdosa, saya minta tolong ampuni dosa saya. Banyak ngadu gitu kan. Apa yang saya lakukan? Gampang. Kalian semua berdosa, saya ampuni dosa kalian. Clear. Ngapain saya harus berubah lagi jadi manusia? Lalu saya dari kecil lagi masuk lagi dalam rahimnya ibunya siapa gitu kan? Lalu saya dari bayi berubah dewasa untuk apa coba? Saya kan yang maha kuasa. Ngapain saya turunkan derajat saya menjadi yang tidak maha kuasa? Ingat, Yesus tidak maha kuasa, ya. Yesus tidak maha kuasa. Dia butuh makan minum, ya dilahirkan, butuh nyusu ibunya, ya di apa-apain bisa. Nggak maha kuasa deh guys. Untuk apa Tuhan menurunkan derajatnya dari level maha kuasa menjadi tidak maha kuasa gitu. Itu lagi yang berpikir. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kalian jawab harusnya di forum-forum debat, adu argumentasi, bukan malah lapor polisi. Ini cemen namanya guys ya. Jadi minoritas itu kadang-kadang apa ya kurang ajar gitu, nggak ngerti posisi minoritas, malah melaporkan akidah orang gitu kan. Kepada Kristen, apalagi kalau dipakai sebagai bahan guyonan dan candaan. Dan ini lebih cenderung kepada fitnah sebenarnya. Loh, goyang candaan itu biasa, karena ini lucu guys, pertanyaan lucu ya. Karena kalau Yesus dituhankan, tentu ada konsekuensi, ya kan? Kalau Allah dikatakan beranak, ada dikatakan punya anak, ada konsekuensi gitu. Dan itu bagi orang berpikir akan lucu gitu. Ngerti nggak? Akan lucu guys. Siapa nggak lucu menemukan ada orang atau ada ajaran yang mengatakan Tuhan itu punya anak guys. Jadi ini hal biasa gitu, ya kan?
Masa orang mau ketawa dilarang coba? Ya kan, kalau memang lucu apa salahnya gitu, ya kan? Nah, makanya apa namanya, coba kalau logis, orang nggak bakal jadi guyonan gitu. Dan sekali lagi ya, dan digoyankan pun adalah memang objeknya sama, memang di pertentangan. Misalnya gini, anggapnya gini ya, kayak tadi lah, menurut kita adalah apa eh, kucing tuh bukan perubahan dari siapa-siapa gitu. Tiba-tiba ada orang klaim ya, kucing itu adalah kepompong yang berubah jadi kucing. Kita katakan enggak, lucu deh kamu gitu. Kita ketawa gitu kan. Ini ini logikanya nggak pakai ya. Kita tahunya kepompong itu ya, itu berubah dari kita tahu kepompong itu berubah dari ulat juga jadi kupu-kupu. Jadi ulat kepompong kupu-kupu. Lah, kita tentu memang lucu. Ini orang kok bisa mengatakan kepompong berubah jadi kucing gitu. Nah, lalu ketawa, dibuat guyonan gitu kan. Karena ini memang lucu gitu guys. Nah, masa itu disalahkan gitu? Gitu loh. Nah, bagi Anda misalnya kalau Anda katakan apa namanya? Misalkan merasa lucu juga ya, meskipun sebenarnya nggak lucu ya. Misalkan kalau katakan, "Oh, Yesus kan bisa dihormati, masa nggak dituhankan? Kan Tuhan bisa dihormati gitu. Ih, lucu mereka." Silakan gitu. Nggak masalah kan? Nah, karena memang objeknya itu guys gitu. Tapi menurut kita itu nggak lucu gitu. Tapi kalau masalah lucu silakan. Tapi kalau bener deh, kalau kegiatan Tuhan punya anak ya, nama apalagi anak tunggal, anak kandung, lalu kita akan melontarkan hipotesis logis dan logis yaitu kalau Tuhan beranak, bidangnya siapa gitu kan? Itu loh pikir guys. Ya. Itu kasus yang pertama. Dan untuk perkembangan kasusnya bagaimana? Ya nggak ada. Walaupun dilapor pun ya memang nggak ditangani kasus. Kenapa? Karena polisi tahu, hakim tahu ini akidah Islam. Gimana Anda bisa memenjarakan seorang yang sedang menceramah, mendakwakan akidahnya sendiri gitu? Dia mendakwakan akidahnya bahwa Tuhan tidak beranak, karena kalau Tuhan beranak, ya, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kan Quran bilang. Yang ada ayat Quran mengatakan, ya, di ayat surat An-Nas ya, wahada Allah somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi itu ada di Quran gitu, bahwa Tuhan tidak beranak. Sehingga kalau Tuhan beranak, tentu kalau dikatakan ya, Tuhan mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, tentu ada pertanyaan. Jadi kalau Tuhan beranak, siapa bidannya gitu. Jadi ini adalah Quran guys. Tuhan tidak beranak itu dari Quran sumbernya. Lalu kenapa umat Kristen yang baper gitu kan, yang melaporkan gitu loh. Jadi polisi dan hakim yang cerdas ya, melihat ini akidah kaum muslimin, akidah Islam. Polisi menyampaikan di depan jemaat muslim, di masjid. Apa urusan sama umat Kristen Pak? Umat Kristen masa mencampuri akidah Islam? Kami nggak mencampuri ketika kalian di gereja ceramah tentang Yesus, Yesus Tuhan, anak Allah, anak tunggal Allah. Kami nggak ada masalah. Silakan kalian ceramah. Kami tidak akan laporan polisi. Tapi kenapa kami mendakwahkan agama kami di masjid kami sendiri, di depan jemaat kami, bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, lalu mengajukan tesis kalau Tuhan beranak sebabnya malah kalian laporkan. Ini pikirannya nggak ada guys. Ini. Tapi ya kita doakan teruslah supaya boleh ke depannya nanti mungkin ini juga akan ditindaklanjuti. Kalau terjadi ya, berarti kalian telah menyerang akidah muslim. Nanti kami akan buat yang sama biar kalian paham ya. Kalau akidah itu nggak boleh digituin. Ya, kita masing-masing. Bagi kami, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itu Al-Quran. Bagi kalian, Tuhan itu punya anak nama Yesus, anak tunggal dia, ya kan? Nah, kami juga akan laporkan itu nanti, ya kan? Nah, tapi nggak maksudnya. Makanya jangan macam-macam ibaratnya. Itu polisi hakim sudah cerdas guys. Mereka tahu mana yang akidah Islam, mana yang akidah Kristen. Mereka tidak mau dicampur. Kalau sang ulama bahas tentang Islam ya silakan. Juga umat Kristiani. Nanti ketika ada kaum muslimin mengatakan kan melaporkan itu melaporkan misalnya itu di gereja pendeta tuh ceramah katanya Yesus itu dia anak tunggal Allah. Hakim dan polisi juga akan cerdas. Bro, itu kan akidah mereka gitu. Lalu polisi akan katakan, hakim yang cerdas akan mengatakan, kamu ingat nggak? Hari ini juga mereka pernah laporkan loh, karena hal kayak gini loh. Nah, kamu jangan ikut-ikutan kayak mereka ya. Mereka tuh kurang cerdas. Kamu jangan sampai menjadi kurang cerdas kayak mereka gitu. Itu hakim polisi militer akan ngomong seperti itu.
Ingatkan akan kasus Rizik gitu kan. Mereka aja begitu dulu nggak ngerti. Masa kamu mau sama kayak mereka? Itu kan akidah mereka. Sama kayak Rizik itu menyelamatkan akidah kalian. Tuh. Cuma bedanya mereka nggak ngerti. Kamu harusnya ngerti. Nah, itu loh guys. Jadi ya itulah kira-kira. Itu masalah akidah kita nggak bisa melaporkan ya. Akidah masing-masing itu guys. Kita masuk kepada kasus penistaan agama yang kedua, guys. Yang sempat menghebohkan juga dunia maya dan seluruh Indonesia, yaitu yang mana Ustadz Abdul Somad menyebut salib ada jin kafirnya. Ustadz Abdul Somad dipolisikan. Sudah dilaporkan guys, yang mana Ustadz ini juga mengatakan ya, bahwa di dalam salib ada jin kafirnya. Nah, ini akidah Muslim, akidah Islam. Kami meyakini di salib ya, di patung-patung dan tempat-tempat yang ada patungnya berhala itu ada jin kafir. Jin kafir suka tempat seperti itu. Nah, juga kami itu di Quran ada guys, ya dalilnya ada gitu loh, ya kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan ya bahwa nanti Yesus atau Nabi Isa akan turun kedua kalinya, dia akan apa? Dia akan bunuh babi dan matakan salib. Jadi ingat hadisnya bunyinya adalah bukan hanya mengatakan jin kafir ada di salib, juga matakan salib guys. Anda bayangkan ya, matain salib coba. Apa ini mau dilaporkan coba hadis ini? Ucapan Nabi coba. Ininya kemana pikiran coba? Sama kayak katakan Yesus Tuhan. Ya kan? Masa mau kami laporkan? Kan enggak, guys. Jadi akidah kaum muslimin, maka gini loh, saran saya kepada kaum teman-teman Kristiani ya, kalian belajar dulu tentang Islam ya. Kalian harus tahu posisi Yesus dalam Islam itu seperti apa. Siapa akidah kami. Kami ngerti akidah kalian, maka kami tidak ganggu. Kami ngerti akidah kalian itu adalah menuhankan Yesus, Allah punya anak tunggal namanya Yesus, ya kan? Habis itu apalagi kami tidak lapor visi itu aja keyakinan, tapi kalian nggak ngerti akidah kami bahwa akidah kami adalah jin itu kafir ada di salib, di patung-patung, itu akidah kami. Kalian nggak ngerti, makanya kalian laporkan. Juga kayak Allah tidak beranak, tidak beranakkan, maka kami ajukan tesis. Kalau anak, kenapa? Karena kalau Allah beranak, maka siapa bidannya, gitu kan? Lalu bahkan ada hadis yang mengatakan yang ini ya, apa Yesus akan datang kedua kalinya atau Nabi Isa akan datang kedua kalinya, dia akan membunuh babi dan matangkan salib. Itulah bukti kalau umat Kristiani nggak ngerti akidah Islam guys. Kalau Islam ngerti akidah Kristiani. Makanya kuncinya adalah mengerti. Kalau umat Kristiani ngerti dengan akidah Islam, mereka tidak akan melakukan ini gitu. Nah, mereka nggak ngerti, bahkan mereka nggak ngerti akidah mereka gitu. Nah, jadi gimana ya saya katakannya? Jadi Anda harusnya belajar akidah Muslim seperti apa. Jadi Anda nggak melaporkan yang menjadi akidah dari kaum Muslimin. Karena kalau Anda laporkan akidah orang lain, Anda adalah berbuat zolim gitu. Sama kayak kami laporkan akidah kalian. Kalian meyakini Yesus Tuhan, kami laporkan, kami zolim sama kalian. Tapi kami tidak melakukan itu. Nih kalian udahlah minoritas, nggak tahu diri, ya kan? Laporkan mayoritas gitu. Padahal yang kalian laporkan itulah akidah kami. Sementara kalian bahas yang bukan akidah kalian, yaitu Nabi Muhammad. Saya tanya, ada nggak akidah kalian tentang Nabi Muhammad? Dibahas di kitab. Nggak ada. Tentang Al-Quran dibahas di kitab nggak? Nggak ada. Kan ada menurut kami ya. Nabi Muhammad ada, tapi menurut kalian nggak ada. Ya kita ikut pendapat kalian nggak ada gitu kan. Al-Quran nggak ada, Mekah nggak ada, ajaran Rasulullah nggak ada. Tapi kenapa kalian bahas coba? Nah itu masalah di situ guys. Kalau mereka ini bebas boleh bahas yang bukan akidah mereka, tapi kalau kita bahas akidah kita laporkan polisi guys. Ini luar biasa zolimnya para dan intolerannya para minoritas di bumi Indonesia ini guys. Yang dikatakan, apa sebenarnya Ustadz saya menengok salib menggigil hati saya? Tanya jemaah. Setan, jawab Ustadz Abdul Somad singkat. Abdul Somad pun menjelaskan dalam salib ada jin kafir itu karena ada patung di salib tersebut. Apa? Dan saya merasakan guys ya, ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya di dalam mobil, jadi waktu itu saya masih SMP lah saya, udah lama sekali kejadiannya guys. Waktu itu saya duduk di apa ya, di bangku mobilnya tuh kayak mobil kijang gitu guys. Saya duduk di bangku tengah saya, bangku tengah terbelakang gitu. Jadi kami itu nggak tahu muternya di halaman gereja gitu kan. Waktu itu di Kota Kabaru ada teman Kabaru ya, itu sekitar Jalan Nangka. Dulu situ masih ada bioskop, sebelahnya itu gereja guys. Jadi waktu itu mutar mobil itu kan, mutar. Jadi pas mobil itu membelakangi gereja, jadi pintu gereja itu dibuka gitu. Jadi saya melihat ke dalam guys. Di situ ada patung salib besar ya. Patung Yesus disalib di besar itu di dalam itu. Saya merasa merinding guys, beneran.
merinding, saya merasa takut dalam artian kayak situ tuh ada penunggunya gitu. Ini jujur saya akan sampaikan ya, tidak mengada-ngada. Tuh. Nah, jadi itu adalah perasaan yang saya rasakan gitu, dan ibu ini rasakan gitu loh. Nah, masa itu dipidanakan gitu kan? Pendapat akidah kami karena itu memang jin kafir suka di tempat-tempat yang seperti itu gitu. Itu akidah kami gitu. Gak boleh di agak ganggu gugat campur-campur sama kayak akidah kalian juga gitu kan. Nah, jadi intinya adalah apa dan misalnya kalian kalau ada yang merasakan sesuatu, misalnya kalau misalnya ada orang Kristen yang mengatakan saya kalau masjid kok merinding ya. Tapi harus jujur ya, kayak kami katakan jujur, itu silakan, itu perasaan mereka gitu kan. Tapi terus terang ya, apa namanya Islam bukan merupakan penyimpangan agama Kristen ya, tidak ada dibahas ya kitab sunnah, tapi kami jelas dibahas di Al-Quran kalau Kristen adalah penyimpangan agama Islam gitu, Islamnya Nabi Yesus gitu. Makanya kita cukup kalau soal yang bersinggungan kita berdebat di sini, janganlah polisi, tapi kalau yang bersinggungan itu harus polisi tuh kayak kami kalian misalnya bahasa Nabi Muhammad itu nggak ada hidayah itu baru layak polisi guys, tapi kami tidak melaporkan itu kan karena kami adalah umat yang baik. Kami dakwakan saja. Jadi kami ngasih kalian yang melapor-lapor, guys. Sebabnya jin kafir telah masuk karena di salib itu ada jin kafir sedang masuk. Dari mana masuk jin kafir? Karena ada patung. Ya, Dan bahkan karena patung itu adalah berhala dan patung itu disembah. Ya, ingat mereka menuangkan Yesus dan membuat patungnya. Itu poinnya, guys. Ya, di patung itulah patung yang mereka tuhankan. Karena kalau patungnya patung lain aja ada jinnya, guys. Patung apa aja ya berbentuk makhluk hidup, mau berbentuk burung, harimau, singa, manusia itu ada jinnya. Apalagi patung yang dituhankan itu. Jadi itu Tuhan tuh di apa replika di patung. Itu lebih dahsyat lagi apa jin kafirnya karena syirik jatuhnya kan itu akidah Islam nggak bisa dilaporkan diganggukan hakim yang polisi yang ngerti akan ketawa aja gitu kan ini orang nggak ngerti akidah Islam lapor-lapor aja gitu kan nanti umat Islam marah dilaporkannya akidah umat Kristen gimana gitu kan makanya jadi kalian tuh kalau sebenarnya kalau dari segi jumlah udah kalah gitu tapi berani-beraninya melaporkan apa yang jadi akidah Islam gitu kan. Dalam videonya Abdul Somad dia mengatakan mengenai haleluya. Haleluya, haleluya, kata jin kafir panggil-panggil ke dia. Dan ini adalah sebuah pelecehan. Sebab haleluya adalah perkataan pujian yang disampaikan kepada Tuhan ya. Memuji Tuhan dengan haleluya yang artinya Hilel Yahweh. Pujilah Tuhan. Tapi ini katanya jin kafir panggil-panggil pakai haleluya. Nah, ini jelas pelecehan agama atau penistaan agama. Dan bahkan itu dipakai bahan candaan. Oh soal akidah sekali lagi nggak bisa dikatakan itu ya. Akidah Islam ya itu adalah haleluya itu adalah kebaikan dari ya Allah. Itu ada kajiannya guys ya. Haleluya itu adalah kebaikan dari ya Allah gitu. Jadi makanya suatu yang bersinggungan itu nggak bisa dikatakan menista ya. Nggak bisa dikatakan menista gitu. Karena kami tidak percaya pada haleluya ya. Dan yang kadang kami percaya Allah itu bisa diperdebatkan gitu ya kan. Nah kalau nggak setuju ya kan apa namanya, tapi kalian nggak bisa karena kalian nggak ada akidah kalian apa yang bersinggungan kami nggak ada. Kecuali kalau soal Yesus oke. Tapi soal yang lain Nabi Muhammad, Mekah, Ka'bah kan nggak ada situ guys. Itu loh, pikirnya. Orang-orang ketawa juga. Lalu untuk perkembangan kasusnya bagaimana? Untuk perkembangan kasusnya ya nggak ada sampai sekarang. Ya mungkin udah dipanggil atau belum juga saya kurang tahu ya. Yang jelas tidak ada perkembangan apapun untuk kasus ini. Jadi Anda mengharapkan hakim dan polisi kita menjadi tidak cerdas gitu. Jangan mimpi ya. Selama hakim dan polisi itu mereka mendapatkan pendidikan, mereka ngerti mana yang penistaan mana yang tidak gitu. Ya kan? Mereka paham banget gitu. Makanya ini hakim-hakim kita, polisi-polisi kita ini adalah orang-orang yang apa namanya? Yang mereka tuh paham lah mana akidah Islam, mana akidah Kristen. Selain mereka paham, mereka punya. Ingat di institusi polisi dan kehakiman itu mereka punya hakim-hakim Muslim. Mereka bisa bertanya, misalnya hakim-hakim yang menghadapi kasus itu kan misalnya dari hakim atau polisi Kristiani. Mereka bertanya pada polisi Muslim, bro ini maksudnya apa bro? Polisi Muslim kan jelaskan, hakim Muslim menjelaskan, itu akidah kaum Muslimin kawan, jangan diganggu-gugat. Itu memang percayaan kami seperti itu gitu kan. Mau bilang apa?
Jadi memang harus umat Kristen ini harus diperkenalkan dan dikasih tahu tentang akidah Islam sehingga mereka paham. Jadi mereka tuh nggak main asal lapor aja guys, akidah orang gitu kan. Dan belum selesai sampai sekarang. Itu kasus penistaan agama yang kedua. Kita masuk ke kasus penistaan agama yang ketiga, guys. Yang ketiga adalah dari... Kalian bayangkan, semua ulama kita dilaporkan guys, luar biasa. Sementara tidak satu pun berita mereka kita laporkan. Apakah ini mereka sebut dengan agama toleran? Kita toleran guys, kita tidak melakukan berita mereka meskipun mereka menyampaikan sesuatu yang beda dengan akidah kita. Tapi kita sampaikan sesuatu yang beda dengan akidah mereka, yang itu akidah kita, mereka laporkan. Sementara mereka menceramakan sesuatu yang bukan akidah kita, ya, tapi akidah mereka, mereka laporkan, tapi mereka begitu dan kita laporkan gitu. Jadi sekali lagi ini memang mereka ngakunya toleran, padahal intoleran. Kita lah, Islam lah agama toleran guys. Karena kita tidak pernah mencampur akidah orang lain, dalam artinya tidak pernah melakukan polisi. Paling kita dakwahin, kita argumentasi aja guys. Kalau mereka tidak, mereka baper, semua polisi gitu kan. Ustadz Yaya Waloni yang menyebut Yesus Nabi gagal. Ferdinand mengatakan ini penistaan agama. Nah, logikanya ya, kita pakai logika. Coba saya tanya, apa istilah lain yang mengatakan ya, kalau Yesus diutus untuk Israel, gitu kan? Jadi katanya, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Itu klaim dia loh, bukan klaim kami. Juga dia mengatakan kepada muridnya, jangan kalian pergi Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel. Itu klaim dia, bukan kata kami. Yang kami ambil dari kitab. Nah, lalu ada lihat Israel sekarang, ada nggak yang mayoritas Kristen gitu, atau yang menyembah Yesus Tuhan? Nggak ada, mereka masih menunggu Mesias mereka, yang itu nanti adalah Dajjal gitu. Nah, itu berarti beliau gagal kan? Jadi itu merupakan akidah agama kami. Akidah agama kami mengatakan Yesus gagal untuk saat ini. Ingat, untuk saat ini. Jadi Ustadz Jolan itu belum lengkap menyampaikannya. Untuk saat ini Yesus gagal. Gagal mendakwakan Islam di Israel. Ya, gagal karena dia tidak bisa mengislamkan, ya, kalau dalam versi Islam mengislamkan, versi Kristen kan mengkristenkan. Jadi maupun di versi Islam mengislamkan maupun di versi Kristen mengkristenkan, kedua-duanya beliau gagal. Itu fakta loh. Makanya Ustaz ini nggak bisa ditangkap karena memang pertama akidahnya kaum muslimin, kedua memang fakta, ya kan, dia tidak berbohong. Nah, justru kalau dibilang Yesus adalah nabi yang berhasil, ini jelas berbohong dia. Karena faktanya gagal dikatakan berhasil. Makanya akidah kaum muslimin itu. Dan itu juga sebenarnya akidah kaum Kristiani. Cuma mereka mungkin malu mengakuinya. Oh, Yesus gagal. Kan Yesus gagal. Coba. Israel kan, kita bilang Israel. Tidak ada satupun yang menuangkan Yesus. Coba. Itu gagal namanya. Karena kan menurut kaum muslimin ya, akidah kami bahkan ajarannya diselewengkan malah. Ajaran tauhidnya yaitu yang diterapkan oleh Aris dan kawan-kawan malah jadi ajaran Trinitas gitu. Yesus mengajarkan tauhid, ya, yang Tuhan Allah kita Esa, malah jadi ajaran Trinitas guys. Jadi gagal dalam akidah Islam, Yesus nabi yang gagal sekarang. Tapi nanti Allah akan mengutus dia nanti ya kedua kalinya di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, itu baru dia berhasil. Kenapa? Karena pada waktu ini akidah Islam ya, biasa terangkan biar kalian paham ya. Kalian kan ngerti akidah Islam kan, jadi kalian lapor-lapor aja kan. Maka saya terangkan sekarang biar kalian puas gitu. Jangan lapor-laporkan lagi ya, karena kalian tuh absurd gitu guys, melaporkan akidah orang gitu. Nah, nanti kedatangan kedua Yesus ya, kenapa dia berhasil? Karena dia di backing Imam Mahdi. Imam Mahdi menguasai wilayah dunia ini sehingga Yesus bisa berdakwah dengan tenang. Maka dia bisa nanti turun lagi, dia aman. Makanya dia bisa kasih bukti ya, menerangkan kalau dia bukan Tuhan. Dia akan membunuh babi, akan matakan salib gitu. Untuk mengatakan itu sebagai simbol kalau ini salah, aku tidak pernah ngajarkan ini gitu loh. Tidak. Aku udah katakan begitu haram. Kenapa kalian dihalalkan? Aku udah bilang aku bukan Tuhan. Kenapa kalian malah jadikan aku Tuhan, bahkan buat patungku, bahkan buat patung salibku gitu kan? Buat patung salib pula gitu. Nah, itu akan beliau nanti klarifikasi gitu. Nah, itu akidah Islam gitu. Nah, itu poinnya, guys. Sebenarnya kalau dibilang Ustadz Yawaloni ini setiap apa yang diomongkan adalah penistaan agama sebenarnya. Masa akidah Islam dikatakan penistaan agama kan? Kalian bebas bicara akidah kalian di gereja kalian. Tidak ada kami dikatakan penistaan agama.
ini guys, Luis ini dan teman-temannya nggak ngerti akidah Islam, tapi ya itulah mereka ini harus harus kita tatar lah ibaratnya gitu kan. Mereka ini harus ikut ngaji lah minimal. Silakan mereka nggak percaya, minimal mereka tahu lah akidah Islam seperti apa gitu kan. Tapi mereka ini nggak pernah ngaji gitu. Jadi ketika mereka tuh seharusnya nonton video Ustaz Waloni, Ustaz Somad ceramah itu, seharusnya mereka tanya, itu kenapa gitu bro? Kita kan jawab itu akidah kita gitu. Mereka kan kalau yang berpikir akan ngerti, oh ternyata gitu ya. Sama kayak kami ya, yang mengenalkan Yesus ya. Mereka mengenalkan Yesus kan, kami tidak. Kalian apa mengatakan Yesus tunggal kan? Kami tidak. Kami Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, jadi mereka akan ngerti gitu. Jadi mereka tidak nonton, bukannya bertanya atau mikir, langsung lapor polisi gitu. Padahal mereka nggak paham gitu kan. Kalau itu akidah kaum muslimin gitu loh guys. Ini satu contoh aja yang saya ambil. Ada beberapa contoh yang bahkan dia juga memfitnah orang Kristen, katanya uang persepuluhan itu dipakai beli senjata untuk menghancurkan Islam. Katanya sampai seperti itu. Ada di playlist, silahkan teman-teman cek. Tapi saya nggak mau bahas itu. Intinya, ini salah satu penistaan agama yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Tapi jangan lupa lah ya, ini ini pernah fakta ini ada, dan Anda pernah tengok sejarah lah. Anda tahu nggak ketika Belanda, Portugis, Inggris jadi Indonesia. Ingat, mereka pakai ini apa loh guys, logis lah, ada kajiannya loh. Belanda, Portugis, Belanda menjajah Indonesia, mereka ngambil apa? Rempah-rempah. Nah, mereka bawa rempah-rempah kita jual di Eropa, mereka dapat uang untuk apa? Beli senjata guys. Untuk apa? Untuk jadi Indonesia, coba. Untuk untuk menginjili Indonesia dengan semboyan God for Glory. Coba, dari mana saya tanya dana mereka beli senjata itu coba? Beli meriam, ada tengok ya film-film perjuangan kita melawan penjajah Belanda. Uang dari mana? Negara Belanda tahu negara Belanda itu kecil, ya. Negara Belanda itu kecil, di penuh dengan air gitu kan. Bahkan ya kajian terbaru ya itu ada sering dengar berita, Anda akan tahu kalau Belanda itu dibangun dari uang hasil jajahan Indonesia, guys. Itu ada penelitiannya dan ada beritanya. Ya, kota Amsterdam Belanda dan kota Belanda itu dibangun dari hasil mereka merampok Indonesia guys gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi senjata itu dari situ gitu. Ini yang dikatakan Ustadz Leon ini bukan omong kosong gitu. Sejarahnya ada gitu. Paham nggak? Amerika, Anda tahu Amerika dagang senjata kan? Lihat, yang dagang senjata kan biasanya negara-negara Kristen. Amerika apalagi yang Kristen apalagi Italia. Nah, Anda bayangkan ya, kenapa perang di Timur Tengah? Itu siapa ciptakan? Mereka. Kenapa? Mereka nuduh itu Taliban teroris, ini teroris, ini teroris. Tidak punya senjata pembunuhan massal, karena nggak terbukti. Nah, mereka kompor-kompori kaum muslimin di Timur Tengah, gitu kan? Nah, bahkan mereka serang kan, Amerika serang Irak kan, dengan tuduhan senjata pembunuhan massal, nggak terbukti katanya. Nah, mereka serang dengan apa? Dengan senjata. Biar senjata mereka laku. Sehingga ketika mereka serang pejuang muslim bangkit, ya kan? Nah, dan jadi memerangi mereka yang memerangi tanah Arab gitu kan. Nah, tentu di senjata dari mana? Dari mereka lagi, guys. Mereka jual senjata dengan yang lain itu jual senjata ke kita gitu kan. Juga yang lain juga butuh senjata. Perang itu guys ya, perang itu butuh senjata. Dan siapa diuntungkan ketika perang jadi? Negara-negara produsen senjata, yaitu bukan negara-negara muslim, ya. Kebanyakan mayoritas itu dipegang oleh negara-negara mayoritas Kristen. Nah, itu juga dalil juga mengatakan mereka tuh mencari untung dari situ. Bukan hanya dari perpuluhan, tapi juga dari situ gitu. Gitu loh guys. Jadi ini sangat logis sekali gitu. Memang nggak semuanya, tapi itu dalil itu bisa dibuktikan. Nah, misalnya gini, kayak mengatakan apa ya? Kalau mengatakan kami sedekah untuk beli senjata, untuk beli bom, nah itu bisa kita laporkan, kita akan dakwahkan gitu. Mungkin maksud Anda ISIS, itu ISIS bukan kami gitu kan. Atau pelaku bunuh diri itu bukan Islam, bisa kita dakwahkan gitu. Jadi nggak seperti mereka yang melapor-lapor gitu guys. Dia mengatakan seperti ini, dari 123.999 Nabi gagal menuntun manusia ke jalan lurus, ke jalan agama yang tauhid. Hanya satu yang berhasil, yaitu Nabi kita Muhammad. Tegasnya, adapun dari ratusan ribu Nabi yang gagal tersebut, kata Yahya Waloni, Nabi itu bisa dibuktikan dengan akidah gitu. Anda baca kitab suci ya, bagaimana Musa gagal ya, makanya
Anda lihat ya, Mesir itu, ya kan, apa namanya, akhirnya jadi pengikut Nabi Muhammad, guys, dan lainnya gitu. Jadi apa namanya, intinya yang jadi nabi kan akhirnya Nabi Muhammad juga gitu kan. Karena memang mereka itu hanya untuk hanya untuk waktu itu gitu, bukan untuk akhir zaman. Gitu loh, guys. Jadi kenapa dikatakan Nabi Muhammad berhasil? Karena ajarannya berlaku untuk sampai akhir zaman. Ajaran Musa kan udah berlaku lagi. Ajaran siapa? Dalam artian bukan nggak berlaku secara apa ya? Masa itu dia tuh tidak diikut lagi sebagai nabi. Jadi percaya tapi ikut lagi. Sama kayak misalnya gini, kayak misalnya kayak presiden ngutus menteri ya, presiden itu anggap Tuhan, menteri itu adalah nabinya. Ya kan ada periode tuh, misalnya menteri ini diutus tahun 60 sampai 70. Menteri ini diutus dari 70 80. Ya, menteri ini diutus dari 50 90. Nah, ada menteri namanya Muhammad ya, itu diutus dari tahun 2000 sampai akhir zaman gitu. Nah, jadi dia tuh berhasil menanamkan fondasi hingga akhir zaman gitu, guys. Nah, kalau ini kan udah nggak berlaku lagi ajarannya. Apa ajarannya? Dia nggak ikuti lagi sebagai nabi, tapi wajib percaya sebagai nabi atau menteri yang diutus oleh Allah atau presiden gitu, guys. Nabi yang terakhir gagal menuntun manusia yaitu Yesus Kristus katanya. Jadi Yesus adalah nabi yang gagal menurut dia. Dan ini sebenarnya nggak bisa juga. Bukan menurut dia, menurut akidah kaum muslimin, menurut akidah Islam ya. Jangan lupa, makanya dalam akidah kami nanti dia akan turun kedua kalinya untuk mengklarifikasi dia siapa dia sebenarnya, guys. Nggak dipakai ya walaupun bicara seperti itu karena itu tidak berdasarkan data yang valid. Karena fakta akuan itu valid loh, ya kan? Seperti kalian mengatakan kita valid gitu loh. Makanya apa namanya? Ada sumber nggak jelas gitu kan. Akidah itu, guys, kalau akidah tuh ya bagi masing-masing itu valid. Bagi kami akidah muslim valid, Islam bagi kalian akidah Islam valid. Ya sudah gitu, jangan dicampur-campuri gitu. Jadi selagi ini lihat mereka nggak ada ini ya, guys. faktanya Yesus ya justru dia adalah seorang dan satu-satunya yang berhasil melakukan visi Allah yang sudah dirancangkan dalam perjanjian lama. Iya, tapi tidak ada orang Israel yang menyembah dan mengenal Yesus, guys. Ya, segelintir gitu. Itu termen gagal dalam pandangan Islam gitu kan, dalam pandangan kaum muslimin. Dan itu akidah kalian gitu kan. Ya udah, silakan gitu. Kalau nggak setuju, ini kan bisa mengatakan begini gitu. Jangan lapor polisi gitu. Jadi kita main adu argumentasi, bukan rame-rame polisi ya. Dengarkan itu ya, Luis ya. Semuanya dan digenapi dalam perjanjian baru dalam pribadi Yesus itu sendiri. Nah, digenapi. Digenapi tahu nggak artinya digenapi? Luis, digenapi adalah ditambah sehingga lengkap. Ya, bukan dihapus atau dihilangkan. Yesus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan atau merubah. Ingat dia bilang ya, jangan kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan kalian sangka itu. Dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi kalian malah kami menyangka Yesus telah datang untuk menyediakan hukum Taurat dan nabi. Kenapa? Karena yang menapinya. Kan itu yang kalian lakukan kan? Dia padahal katakan jangan menyangka. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi mengenapinya. Mengenapi ini artinya adalah menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau ada 5 hukum ditambah sehingga lengkap berarti ada hukum ke-6, 7, 8, 9, 10 yang nggak boleh bertentangan dengan hukum 1, 2, 3, 4, 5, guys. Tapi kalau mereka merubah mengganti berarti mereka menghapus 5 hukum sebelumnya mengganti 5 hukum 6, 7, 8 gitu. Jadi mereka harus tahu apa bedanya arti kata mengenapi, mereka harus tahu. Ternyata faktanya mereka tidak ada yang tahu arti kata mengenapi gitu, guys. Jadi kalau dibilang gagal, jelas ini salah satu penistaan agama. Sebab kata Yesus penistaan agama di mana akidah kaum muslimin gitu kan. Yesus Kristus pun itu adalah yang dipakai dalam. Jadi akidah kaum muslimin dia gagal, akidah Kristen dia berhasil. Ya sudah, masing-masing gitu kan. Nah, kalau polisi cukup argumentasi ini aja gitu. Kristen, dia nggak hanya nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yahya Walon jelas tidak dalam perspektif Kristen dan itu termasuk penistaan. Juga, kalian juga ngomong nggak dalam perspektif Islam gitu kan? Ngerti nggak? Jadi ketika dia katakan Yahoni ngomong tidak dalam perspektif Kristen, artinya Yahoni ngomong dalam perspektif Islam. Sama juga begitu. Ya, ketika mereka ngomong dalam perspektif Kristen, berarti tidak dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, Yesus cuma nabi, kan selesai masalahnya. Jadi
orang kayak Lewis ini dan teman-temannya nggak pernah berpikir guys, gitu kan. Jadi mereka ini intoleran. Jadi mereka boleh, kita nggak boleh gitu. Inilah namanya minoritas nggak tahu diri yang tidak mau berpikir guys. Agama. Lalu untuk kasus Yahya Waloni yang melakukan penistaan agama, apakah ada kelanjutan? Ya nggak ada. Polisi hakim cerdas gitu. Mereka tidak seperti kalian yang tidak cerdas gitu kan. Mereka ngerti akidah siapa. Ini akidah kaum muslimin, nah ini akidah Kristen gitu. Jangan masing-masing jangan saling mengganggu gitu. Jadi mereka paling ketawa aja. Kok akidah kaum muslimin dilaporkan gitu loh. Kaum muslimin aja nggak pernah melaporkan akidah Kristen kan. Kristen silakan tuh sana ngomong di gereja, silakan pendeta ngomong ngomong Yesus Tuhan, Yesus anak Tuhan, silakan bebas gitu. Gak ada kaum muslimin yang melaporkan gitu kan. Tapi kalau kaum muslimin malah dilaporkan, mereka cuma bisa ketawa melihat ketidakcerdasan dari umat Kristen guys. Seperti Louis dan kawan ini gitu kan. Ya tetap nggak ada. Pelaporan udah dilayangkan. Pada waktu itu sudah pernah disampaikan juga. Sudah pernah dilaporkan oleh Pak Aisra Soru, Pak Yosua Tewu, dan beberapa teman yang lainnya ya. Tapi tetap aja nggak. Ternyata banyak juga umat Kristen yang cerdas ya. Luar biasa guys. Terus pendeta lagi malah kan. Untung lama kita cerdas guys. Nggak seperti mereka gitu. Kita ngerti mana akidah mereka, mana akidah kita gitu kan. Kita tidak ajuk campuri akidah mereka. Paling kita dakwahkan, kita debatkan gitu kan. Tapi mereka malah melapor polisi, mencampuri terlalu dalam akidah kita guys. Nggak ada kelanjutannya sampai sekarang. Ya mudah-mudahan semuanya bisa diberesin satu-satu. Itu kasus kita yang ketiga. Kasus yang keempat apa? Yang kasus keempat ini penistaan agama dari agama Islam ke agama Hindu yang terjadi juga baru-baru ini guys. Menista agama Hindu, ormas Hindu minta desak Made Darmawati diusut. Jadi Made Darmawati ini mengatakan seperti ini. Apa arti ngaben? Habis-habisin biaya. Orang miskin dan sebagainya harus ngaben. Kata Darmawati dalam video yang diunggah akun Facebook Nyoman Suartana dari Istiqomah TV. Dalam video yang beredar di media sosial, Desak Made Darmawati menghina konsep Trimurti, juga menyebut ritual ngaben sebagai ritual yang membuang uang dan tidak masuk akal. Nah, ini kita bisa bahas ya. Nih, ini ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya guys ya, gini. Ini nggak tahu ini muslim atau enggak ya. Gini, kalau dia memang umat Hindu ya, itu sah dia mempertanyakan ya. Misalnya kayak ada yang murtad di Islam, dia mempertanyakan kenapa Allah tuh menyebut dunia kami. Kalau dia murtad itu sah gitu. Dalam artian dia mempertanyakan ajaran agamanya. Nah itu harus dikasih tahu. Cukup dengan didakwahkan itu. Ibu sini bu, ibu ke Hindu ya, ya. Ibu tahu nggak Timothy begini? Saya jelaskan ya bu, bla bla bla, selesai sudah. Ngapain lapor ke polisi gitu kan? Nah, berarti dia kalau dia memang di Hindu, berarti dia nggak mampu didik umatnya gitu. Kalau umatnya memang apa ya sudah hak dia gitu kan mempertanyakan itu karena memang orang nggak bisa paksa beragama guys. Kalau kayak malam sih kalau mau tanyakan masa sih Tuhan itu Trinitas itu kan nggak masalah gitu. Mereka mempertanyakan kan menurut kami ini ngapain lah kan apa namanya begini begitu apa sampai ada Natalan bom-bom segala macam. Menurut kami dulu nggak ada Natalan. Itu sah-sah saja pendapat pribadi gitu kan dan tidak menista gitu. Nah, tinggal jelaskan secara logis saja gitu, bukan main lapor-laporkan gitu guys. Lah muslim juga begitu. Kenapa sih ada apa ya dirasa buang-buang uang gitu kan? Bagus uangnya untuk ini tuh silakan. Kita bisa dakwahin, jelasin gitu kan, bukan main lapor polisi guys. Nah, jadi seperti itu ya. Juga ada orang mengkritik ya, bukan apa banyak orang mengkritik ya ke Hindu nih guys. Kayak apa? Misalnya mereka kenapa nyembah sapi, kenapa mereka apa lagi misalnya kayak ada kasta gitu kan orang kasta ini kok dilakukan beda sama kasta di atasnya gitu kan itu kan bisa bertanya dengan logis itu memang apa sesuatu yang bisa didiskusikan gitu bukan melapor polisi gitu kan jadi sekali lagi apa namanya juga kayak misalnya umat apa kayak apa umat yang lain bertanya kan dia kan jadi itu posisi bertanya untuk apa gitu kan kita ini buang-buang uang sama kayak misalnya untuk apa namanya poligami gitu ya kan buang-buang apa buang-buang uang atau apa bisa kita dakwahkan itu ya kan tapi mengatakan Nabi Muhammad gila sek nah itu lain konteksnya ya lain konteksnya itu guys kalau mengatakan gila sek itu tapi sekali lagi ya guys ya kalau saya muslim nggak mau yang nggak bersinggungan sama saya gitu saya cuman terangkan dakwah misalnya apa kalau kita misalnya apa global ya kalau kita tuh jangan
melakukan pemborosan, ya, ini itu apa nggak ada logikanya gitu-gitu aja. Paling kalau ada bertanya dari umat Hindu, bertanya pada kita misalnya, ini menurut antum gimana? Agama kami ada gini-gini. Menurut saya itu. Saya pengen jelaskan secara kaidah Islam itu. Jadi bukan suatu masalah. Karena kita berdasarkan dari akidah kita gitu. Dan itu pun ada orang bertanya gitu guys. Dan kita tidak ngomong di depan orang Hindunya gitu. Jadi ini sebenarnya semua itu adalah masalah yang bisa diselesaikan baik-baik gitu. Bukan melapor-laporkan guys ya. Tinggal didakwain. Nah itu kesempatan dari umat Hindu untuk mendakwahin. Nah, saya malah bersyukur ketika ada orang gitu saya bisa bikin bikin dakwah gitu kan. Nah, saya kan kalau saya jadi orang Hindu saya akan terangkan di medsos. Saya akan buat videonya gitu kan. Timur itu begini ya, gini gitu. Enak, jadi kita punya kesempatan untuk apalagi kita viral kan, kita punya kesempatan untuk memperkenalkan ajaran kita gitu, agama kita gitu. Nah, tinggal bertanding lagi, siapa yang lebih logis, siapa yang argumentasi masuk akal gitu kan, selesai sudah. Itu bukan dengan cara dikit-dikit apa berisi guys, itu cemen guys, beneran. Jelas ini penghinaan terhadap agama Hindu yang memiliki tradisi Ngaben dan juga memang dia mungkin mantan dari Hindu kemudian masuk Islam dan menista agama. Jadi makanya ya, kenapa dia masuk Islam ya, kalau memang Islam ya, dia mempertanyakan itu gitu. Nah, harusnya yang tadi itu bukan melaporkan, tapi dia jelaskan. Nah, jadi biar kalau memang dia merasa benar ya, orang Hindu ini, dia orang yang mualaf ini akan paham, oh ternyata dulu saya salah paham tentang ajaran ini gitu. Saya kalau dia merasa logis menerima argumentasinya, dia akan bisa masuk Islam gitu. Itu loh guys, kesempatan malah kan, bukan malah publisi gitu. Jadi si mualafnya akan lihat bener kan, ini ajarannya udah menurut saya salah gitu kan, dapat berarti salah gitu kan. Dia juga apa nih melaporkan lagi kena 2 kali guys, makin 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 dinilai buruk jadinya umat Hindu oleh uh, mualaf ini gitu loh guys. Hindu. Dan memang ini udah dilaporin guys. Udah dilaporin dan sudah akhirnya ditangkap dan membuat sebuah klarifikasi. Lalu selesai kasusnya dengan the power of materai 10.000. Nah, itu bukti kalau ini bukan kasus pidana, tapi salah paham, ngerti nggak maksudnya? Jadi ada orang singgung karena salah paham guys. Ingat ini salah paham ya, bukan pidana, bukan kriminal. Makanya cukup dengan materai 10.000 gitu. Karena kriminal nggak seperti gitu. Jadi kalau orang itu maafkan ya sudah gitu. Nah, berarti orang Hindu sudah melaksanakan ajaran apa? Ajaran kasih. Tapi kisah masih juga nuntut-nuntut itu kan, harus dipenjara, harus ini itu semua gitu. Itu luar biasa guys. Jadi kisah aja umatnya ini kalah sama umat Hindu loh. Sudah minta maaf di materai 10.000 dan dia udah kelar masalahnya. Tapi sebenarnya kalau merujuk ke pasal sendiri kan harusnya 2 tahun sampai 5 tahun ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu bukan urusan saya, silahkan pihak berwajib untuk 2 tahun 5 tahun itu kalau ya bagaimana dulu gitu kan. Nah, yang 2 tahun 5 tahun tuh mengatakan sesuatu yang kata-kata tuh harus kotor loh guys. Kayak Nabi Muhammad pedofil, kayak Nabi Muhammad tuh gila seks itu baru kan itu kotor, menghina orang itu. Tapi kalau kemarin itu ya, nih buang biaya itu kan yang mempertanyakan tingkat keligisannya. Menurut saya ajaran ini kok begini ya, kayak buang-buang biaya gitu ya. Kayak misalnya orang nih, ada orang mengatakan kan, kayak ada orang dulu mengatakan, kenapa ya mau muslim naik haji? Menurut saya itu apa loh, pengurusan biaya loh, buang-buang uang lah. Kan ada masalah di situ. Kita bisa dakwahin kan, ini loh Bu, haji itu perintah dalam agama. Nah, kenapa? Saya aja bisa jelaskan gitu kan. Dakwahin ini kesempatan nih guys, kalau ada juga orang ini, bukan kita mau polisi gitu, kita rangkul gitu kan. Nah, itu Islam gitu. Jadi Luis ini pikirannya nggak seperti itu. Dia jangan kasih, berarti bukannya dirangkul malah di apa dibulinya gitu guys. Ini luar biasa nih orang itu. Kalau kita dakwahin, gini ya Bu, kenapa kami haji? Jadi ibu ngira nih buang-buang uang, berarti ibu salah paham. Karena ingat Bu, dulu ketika haji dilaksanakan itu nggak ada transportasi pesawat Bu, pesawat apa semua ada, yang ada adalah jalan kaki, naik kapal atau keledai dulu. Dan ingat kenapa mahal? Karena orang datang dari mana-mana gitu, ya. Sama kayak misalnya gini deh, ibu mau ritual apa ya? Ya ibu mau misalnya agama ibu misalnya Kristen misalnya, gereja cuma ada di Italia. Nah, ibu harus ibadah ke sana, ibu nih apa? Ibu harus keluarkan dana gitu. Nah, jadi ibu kalau nggak mau keluarkan dana berarti ibu nggak mau ibadah. Jadi ini bukan masalah boros apa tidak, tapi memang adanya perintah dari agama gitu.
Nah, jadi poinnya gitu guys. Jadi itu saatnya untuk didakwahin itu. Dan karena jadi kalau perintah agama ya dilaksanakan gitu kan. Dan ingat haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak dipaksa gitu. Saya nggak mampu ya saya nggak maksa diri saya gitu. Allah pun Tuhan pun akan ngerti. Yang kebangetan kalau mampu nggak melaksanakan gitu kan. Nah itu dia. Jadi dia adalah tidak ada paksaan gitu. Nah, makanya kalau orang bertanya kenapa haji itu boros, kita akan dakwahkan. Jangan polisi kayak mereka ini, guys. Lanjutkanlah kasus ini supaya tidak terulang juga. Ini kasus yang keempat kita dan terakhir kasus yang kelima ini penistaan agama dari Kristen kepada Islam. Tapi ya memang kita tahu sendiri sebenarnya dia tidak mewakili Kristen karena dalam Kristen sendiri tidak diajarkan untuk menista agama. Ini Paul nih, gini guys ya. Kalau Paul ini ya umat Kristen dan Islam sepakat dia memang nista agama gitu. Jadi ya bukan cuma nista agama Islam tapi juga Kristen. Tapi guys jangan lupa ya, kenapa dikatakan nista agama? Karena dalam agama Kristen itu tidak bahas Nabi Muhammad, ya, tidak bahas nabi-nabi lain gitu. Jadi dia tuh mengatakan sebagai nabi yang kesekian gitu kan. Nah, itu kan sama dengan Ahmadiyah gitu. Ngakui-ngakui apa namanya? Apa ya? Sesuatu yang tidak ada di agama dia gitu. Bahkan di nabi ke-26 pun ada di agama dia kan. Apalagi di agama Islam gitu loh. Jadi memang apa sesuatu yang bukan akidahnya gitu, guys. Tapi kalau ke Yesus itu masuk akidah masing-masing agama gitu kan. Nah, jadi tidak bahas boleh bahas Yesus nggak masalah gitu. Yesus Tuhan, anak Tuhan silakan. Tapi kalau bahas Muhammad atau dia nabi lain selain Muhammad kan berarti dia telah membahas sesuatu yang tidak ada di akidah dan Alkitabnya guys. Agama. Dia sendiri juga mengatakan Pak Paul Zhang ini bahwa dia mewakili dirinya sendiri yang pada akhirnya ya karena labelnya dia adalah seorang pendeta ya akhirnya dibilang Kristen ya udah nggak apa-apa lah. Yang jelas dia mengatakan Ya pendeta kan memang Kristen, nggak mungkin pendeta itu Hindu atau Islam atau Buddha kan. yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Kristen sendiri. Dia mengatakan hal-hal yang begitu kasar juga, yaitu Pak Paul Zhang. Kasus dugaan penistaan agama Yosef Paul Zhang, polisi sudah periksa 3 saksi ahli. Nah ini yang menarik, kasus yang heboh lagi ini yang terakhir dan masih terus dikejar yaitu Pak Paul Zhang, yang mana dia saat ini katanya tinggal di Jerman dan memang sudah bekerja sama dengan Interpol dan lain-lain sedang kejar Pak Paul Zhang. Ya kalau memang pada akhirnya terbukti dari 3 saksi ahli tadi terbukti bahwa Yosef Paul Zhang ini menista agama dan memang kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada yaitu memang penistaan agama atau menghina. Ya maksudnya pertama nggak ada dalilnya, kedua ya bukan akidah dia gitu. Kalau itu akidah dia tentang Yesus silakan, ya kan. Meskipun meskipun dalilnya pun ngaco menurut kita gitu kan ya sudah apa akidahnya gitu. Ini udahlah dalil nggak ada, bukan akidah dia pula gitu kan. Agama Jadi sekali lagi ini beda guys dengan kasus yang tadi itu beda semua. Ya, Kapolzang inilah yang dikatakan penistaan agama. Kalau yang tadi tidak, karena beda kasusnya, muatannya beda guys. lain yang tidak dalam perspektif. Jadi saya ubah judulnya ya, bukan 5 kasus penistaan agama yang menghebohkan, tapi 4 kasus penistaan agama yang gagal paham dan 1 kasus penistaan agama yang heboh. Itu artinya. Karena 4 tadi itu adalah bukan kasus penistaan agama, tapi kasus gagal pahamnya umat Kristiani dalam melaporkan akidah Islam, guys. Itu beritanya harusnya. Jadi kalau saya bikin konten, saya terus terang, saya akan bikin judul 4 kasus ya yang bukti betapa gagal pahamnya umat Kristen terhadap akidah Islam, ya kan? Dan 1 kasus penistaan agama yang kontroversial. Itu judulnya, guys. Jadi ini bikin judul pun nggak pandai deh, guys, ya kan? Agama yang dihina itu ya silakan ditangkap saja. Kalau memang itu berdasarkan hukum yang benar silahkan tangkap aja. Dan kita akan terus pantau kelanjutan. Ya, kenapa? Karena Pauzang ini juga minta agama Kristen. Kalau Pauzang ini tidak minta agama Kristen, ya, kalau dia cuma minta agama Islam, orang ini tidak akan seperti ini gitu. Berarti mereka ini ya, kalau mereka agamanya dihina, dinistakan, mereka akan dukung laporan itu. Coba Anda bayangkan ya, berapa banyak yang selain Pauzang, umat Kristen ini yang menghina agama Islam, Nabi Muhammad yang tidak ada akidah mereka yang ada, Nabi Muhammad, Mekah, Hajar Aswad, Ka'bah, ya kan, haji, nggak ada di akidah mereka nggak ada. Berapa banyak, tapi nggak ada mereka buat video gini kan? Banyak guys. Tapi Pauzan, kenapa mereka buat video gini? Ini semarak ya di akun-akun umat Kristiani ya. Di itu, di Juli, Kamparagi, dan lain sebagainya, Garcia Pelo. Kenapa? Karena Pauzan ini juga menista agama mereka gitu. Maka mereka sakit hati sama Pauzan ini guys.
Kalau Fauzan ini tidak menginsta agama mereka, hanya Islam aja, mereka tidak akan ikut-ikutan mendukung untuk penangkapan Fauzan. Jadi Anda ngerti politiknya ya. Ini politik mereka, guys. Ketika seseorang itu menista agama mereka, ya, mereka akan kesempatan nih. Kebetulan umat Islam juga dinistakan agamanya. Kita dukung yuk umat Islam untuk laporin Fauzan. Kita juga gak suka sama dia nih. Nah, tapi kalau yang orang mereka, kalau mereka menistakan Islam, ya, tapi tidak menistakan agama mereka diam aja, guys. Gitu loh. Politiknya begitu gitu. Kita udah paham itu permainan mereka ini gitu kan. Kasus ini bagaimana? Kalau yang saya lihat sih memang niat banget ya, kejar sampai ke Jerman. Jadi ini adalah beberapa kasus, 5 kasus yang sudah saya sampaikan, 5 kasus mengenai penistaan agama dari berbagai agama kepada agama lain. Ya, mudah-mudahan boleh berlaku secara adil ya. Bagaimana ketika nanti Ya, adil itu adalah ya orang bahas akidahnya jangan lapor polisi. Ini ada orang bahas akidahnya lapor polisi. Tapi Anda tidak dilaporkan polisi ketika ada bahas akidah Anda. Ini adil namanya. Kan? Makanya adil lah wahai umat Kristiani. Kalian jangan laporkan kami kalau kami bahas akidah kami. Ya, Tuhan tidak beranak, apa itu ya, ada jin kafir di patung berhala termasuk kayu salib, bahkan hadisnya mengatakan ya nanti Yesus akan datang 2 kali mengatakan salib dan bulu babi. Itu akidah kami, nggak boleh kalian laporkan karena sebagaimana kami juga tidak melaporkan akidah kalian. Yesus Tuhan lah, anak Tuhan lah, bebas gitu akidah masing-masing. Itu namanya beradil. Tapi kalau begini berarti terbukti kalian tidak adil dan tidak toleran, guys. Satu lagi tidak tahu diri karena kalian minoritas, berani mengganggu mengganggu mayoritas, guys. Pak Yosef Pausang ditangkap, ya silahkan juga diproses juga yang tadi, yang menghina agama Hindu, dan silahkan proses juga untuk mereka yang menghina Kristen. Kalau Anda barak seperti itu ya, itu tidak akan terjadi. Kecuali dengan hukum kita sudah tidak bisa bedakan mana akidah Islam dan akidah Kristen, guys. Ya, tapi selama mereka masih bisa bedakan, itu tidak akan terjadi. Karena saya yakin apa kita cerdas, guys. Dan apa kita nggak semuanya Kristen gitu. Mereka juga ada muslim-muslim yang paham akidah muslim seperti ini. Bisa mereka diskusikan, bisa mereka katakan, ini Pak akidah kami itu yang disampaikan Ustaz ini. Dan dia pun nyampaikan di masjid dan di penceramah gitu. Apa urusan sama umat Kristen gitu kan. Itu dia, guys, logika berpikirnya. Dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Silakan mari kita. Iya, karena kalau tidak serahkan kepada berwajib berarti kalian namanya main hakim sendiri. Tapi kan kalian laporin terus kan? Nah, jadi kalian tuh bikin sibuk aparat gitu. Aparat tuh udah banyak kerjanya, kalian sibukkan lagi dengan hal nggak penting gini. Hal yang bukan penistaan, kalian laporin gitu kan? Ya, aparat itu banyak urusannya bukan ini aja gitu kan? Masa akidah orang dilaporin, emang aparat tuh nggak punya kerjaan lain gitu kan? Jadi kalian sudah menguruskan anggaran negara gitu. Aparat ini anturan tidak belum ngurus ini lagi kan. Nah, jadi produktif lah gitu. Uruslah hal-hal yang penting itu. Kalian mau ceramah sana silakan. Mau kalian ceramahin di depan jemaah kalian sampai pagi, sampai bertahun-tahun silakan. Yesus Tuhan, nah, Tuhan silakan. Kami tidak akan laporin gitu kan. Nah, ini malah ngurusin hal-hal yang tidak penting, yang akidah orang diurusin gitu, guys, ya kan? Teman-teman, kita kawal ini semuanya untuk Indonesia maju, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Indonesia maju, Indonesia mundur kali. Kalau ini terjadi berarti Indonesia mundur. Kenapa? Karena akidah mayoritas itu diserang, lapor polisi. Akidah mayoritas aman gitu kan. Nah, jadi ini bukan maju, bro. Negara kita mundur kalau itu terjadi gitu kan. Tapi syukurlah alhamdulillah nggak terjadi kan. Karena apa, kita cukup cerdas untuk menyikapi ini, guys. Dan untuk Indonesia yang bisa menjaga toleransi kita Pancasila. Ya, faktanya kalian tidak Pancasila dan tidak toleransi karena kalian melaporkan akidah orang lain. Ya, Pancasila itu ya sila pertama aja ketuhanan Maha Esa. Kalian sudah tidak mengesahkan Tuhan. Tuhan kalian adalah 3 dalam 1, bukan Esa. Bagaimana kalian bisa pakai Pancasila gitu kan? Nah, itu aja udah bisa kita kritik gitu. Kan jadi ya sudahlah, itu akidah masing-masing kan. Nah, yang penting kita jangan lapor polisi ya. Nah, itu bikin capek aparat, guys. Aparat tuh banyak kerjanya lagi, bukan urusan kayak gini-gini aja gitu kan. Kita beragam, kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Beda suku, beda agama, beda kulit, dan sama dengan Yesus, dengan Allah. Ya, beda.
Yesus manusia, Allah bukan manusia, gitu kan? Kan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Yesus adalah manusia, juga manusia. Jadi Allah tuh beda dengan Yesus, ya. Yesus punya kulit, Allah tidak. Yesus makan minum, Allah tidak. Yesus mati, Allah tidak. Jadi beda, tapi tetap satu. Nah, satu ini akidah Islam ya, bukan satu fisik, tapi satu kesatuan. Satu dalam apa? Yaitu sebagai Tuhan dan Nabi. Satu. Itu dia satu yang Muhammad dengan Allah. Satu dalam artian apa antara Tuhan dan utusannya kayak itu loh. Jadi dia ngomongin tapi dia nggak ngerti kalau ini bisa apa berhubungan dengan akidahnya gitu guys. Beda status sosial dan lain-lain, tapi kita adalah satu dalam Pancasila Indonesia. Terima kasih, ini saja dari Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, pendidikan singkatnya agar mereka ngerti akidah Islam gimana. Jadi saran saya kepada teman-teman kaum Kristiani ya, Anda harus belajar dulu apa itu akidah Islam sehingga Anda tidak gampang melaporkan. Kami sini ketawa-ketawa aja gitu kan, dan aparat tuh ketawa aja guys. Jadi kelihatan benar kalau umat Kristennya ngerti akidah Islam gitu kan. Bagaimana kami tidak pernah mencampuri akidah kalian, silakan kalian mau bahas di gereja oleh pendeta atau semua itu depan kaum umat Kristiani bahwa Yesus Tuhan, begitu dia apa namanya, jangan ganggu kami ketika kami bahas Yesus di apa masjid, karena itu akidah kami ya, bahwa Tuhan tidak beranak dan peranakan. Jadi Yesus bukan anak Tuhan, dia adalah Nabi dan Tuhan Allah gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.